Saudara-saudari terkasih, selamat jumpa kembali dalam video ini. Pada video sebelumnya telah dipaparkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau sering disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada video kali ini akan dibahas tentang syarat sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Langsung saja kita mulai dengan syarat sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari bunyi pasal 2 ini menjadi jelas bahwa suatu perkawinan disebut sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang berlaku bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Jadi ketika ditanya apa syarat sahnya perkawinan, syaratnya ialah perkawinan tersebut harus dilangsungkan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang berlaku bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Sebagai contoh, agar perkawinan orang yang beragama Islam bisa sah menurut Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut harus dilangsungkan menurut hukum yang ditentukan di dalam agama Islam. Demikian juga halnya dengan orang yang beragama Katolik, harus melangsungkan perkawinannya menurut ketentuan dan tata cara yang diatur di dalam hukum agama Katolik agar perkawinannya itu sah. Hal yang sama juga berlaku bagi pemeluk agama Kristen. Mereka harus melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen. Pemeluk agama Konghucu melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum agama Konghucu. Pemeluk agama Buddha melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum agama Buddha. Dan pemeluk agama Hindu melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum agama Hindu. Dengan itu bisa dikatakan bahwa undang-undang perkawinan mengakui otoritas keagamaan dalam menentukan keabsahan perkawinan pemeluk agama dan kepercayaannya itu. Akan tetapi, sebagian orang berpendapat bahwa pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini menyisakan persoalan terutama berkaitan dengan perkawinan yang berbeda agama. Sebagian akademisi atau ahli hukum berpendapat bahwa terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan perkawinan beda agama. Dengan kata lain, menurut mereka, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Namun, bila dicermati dengan baik, Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama. Karena itu keabsahan perkawinan beda agama juga ditentukan oleh hukum agama di mana pasangan nikah hendak melangsungkan perkawinan mereka. Dengan kata lain, sejauh hukum suatu agama bisa mendapatkan solusi dan bisa melangsungkan perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut tetap sah. Setelah kita membahas tentang syarat sahnya suatu perkawinan, sekarang kita membahas tentang pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu berarti bahwa setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah harus dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan adalah, instansi mana yang bertugas untuk mencatat perkawinan itu? Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari kantor urusan agama atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Perlu digarisbawahi bahwa pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Walau demikian, pencatatan perkawinan ini sangat penting dilakukan karena pencatatan perkawinan berfungsi untuk menerangkan secara administratif bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan secara sah. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan itu menjadi bukti otentik bahwa sudah terjadi perkawinan yang sah di antara pasangan yang namanya tertera di dalam catatan atau akta nikah itu. Sekarang kita mau melihat apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Secara garis besar ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, yaitu pertama syarat material, yakni syarat yang berhubungan dengan diri orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Dan yang kedua ialah syarat formil, yakni syarat yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan suatu perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, syarat material yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan adalah: pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Itu berarti perkawinan harus didasarkan pada kehendak bebas dari kedua calon nikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kedua, orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau wali agar bisa melangsungkan perkawinan. Ketiga, bagi anggota TNI dan Polri harus ada izin tertulis dari pimpinan. Keempat, kedua calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun. Kelima, kedua calon mempelai bebas dari larangan perkawinan karena hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan, dan bebas dari halangan atau larangan nikah menurut ketentuan hukum agama atau peraturan lain yang berlaku. Keenam, salah seorang atau keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Ketujuh, perkawinan yang hendak dilangsungkan itu bukan perkawinan ketiga kalinya bagi suami istri yang telah cerai dan kemudian kawin lagi satu sama lain. Kedelapan, wanita yang perkawinannya putus, entah karena cerai atau karena suaminya meninggal dunia, harus melewati waktu tunggu. Syarat waktu tunggu ini ditetapkan dengan maksud agar terjamin bahwa rahim calon mempelai wanita sungguh-sungguh bersih dari perkawinan sebelumnya. Berdasarkan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, waktu tunggu tersebut diatur sebagai berikut. Pertama, apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. Kedua, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Apabila perkawinan putus sedang perempuan tersebut
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Keempat, tidak ada waktu tunggu bagi perempuan yang putus perkawinannya karena perceraian, sedang antara perempuan tersebut dengan mantan suaminya belum pernah terjadi hubungan badan. Kelima, bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Itulah syarat-syarat material perkawinan. Namun, sebagaimana telah dijelaskan bahwa selain syarat material, ada juga syarat formil yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Syarat formil itu berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan itu sendiri, yang bisa dibagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, sebelum perkawinan, dan yang kedua pada saat perkawinan, dan ketiga setelah perkawinan. Syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah: pertama, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, pasangan yang hendak kawin harus memberitahukan rencana perkawinan itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Kedua, setelah dilakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan bahwa pasangan tersebut telah memenuhi persyaratan dan tidak ada halangan perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka pegawai pencatat perkawinan mengumumkan rencana perkawinan tersebut di kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Syarat yang harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan adalah: pertama, perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pegawai pencatat perkawinan mengumumkan rencana perkawinan tersebut. Kedua, perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan yang berlaku bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan itu. Ketiga, perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan. Namun perlu diketahui bahwa fungsi pejabat pencatat perkawinan di sini bukan sebagai penentu keabsahan perkawinan, melainkan hanya sebatas menyaksikan bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan. Keempat, perkawinan yang dilangsungkan itu harus dihadiri oleh 2 orang saksi. Adapun syarat yang harus dipenuhi setelah perkawinan dilangsungkan adalah sebagai berikut. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai itu ditandatangani juga oleh kedua saksi. Akta perkawinan itu pun ditandatangani oleh pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan. Dan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan itu ditandatangani juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Nah, saudara-saudari, demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila Anda merasa bahwa materi video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa pada kesempatan lain.